Tuhan Yesus benar seperti nyanyian tadi bahwa Engkaulah yang hanya patut kami puji. Kemuliaan hanya bagi Engkau, hormat hanya bagi Engkau karena Engkau layak untuk mendapatkannya. Tuhan Yesus, salah satu kami untuk memuliakan Engkau adalah dengan belajar ajaran-ajaran-Mu, agar kami dapat mengenal pribadi-Mu dan menjadi sama seperti Engkau. Kali ini di dalam Kul Mandarin, hamba akan mencoba untuk mengajarkan 40 perumpamaan yang Engkau ajarkan sendiri. 40 dan hanya murid-murid Engkau yang dapat mengerti, karena kunci kerajaan surga hanya diberikan kepada orang yang dapat mengerti perumpamaan yang Engkau berikan. Tuhan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kunci kerajaan surga, agar kami benar-benar menjadi murid-Mu, menjadi mempelai-Mu, dan menjadi sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Saudara, saya akan mulai dengan pengajaran perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, di sini saya akan bagi 4 tahap. Waktu pelayanan Tuhan Yesus awal di Galilea dimulai dengan 2 orang yang berhutang. Ya, setelah itu pelayanan di Galilea. Kemudian, ya, setelah Tuhan Yesus udah mulai banyak orang, setelah itu perjalanan dari Galilea ke Yerusalem, ya di Perea, di mana Tuhan Yesus menuju Yerusalem untuk menyerahkan dirinya. Dan 7 perumpamaan terakhir adalah waktu dia di minggu terakhir di Yerusalem. Jadi semuanya itu kita akan belajar tentang perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Saya rasa worth it ya. Ini kita belajar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita mulai dengan pelajaran pertama, perumpamaan Tuhan Yesus tentang 2 orang yang berhutang. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Lalu ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal ini, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Yesus yang tahu pikiran si Simon, orang Farisi itu, berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Oke. 要来学习这个耶稣的比喻，在路加福音7章36到50节，有一个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到法利赛人家里去做戏。那城里有一个女人是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里做戏，就拿着盛香膏的一瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚铺，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。请耶稣的法利赛人看见此事，心里说：这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎么样的女人，乃是个罪人。耶稣对他说：西门，我有句话要对你说。西门说：夫子，请说。 Oke, saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu.
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." 再来看耶稣的对话。耶稣说，一个债主有2个人欠他的债，一个欠50两银子，一个欠5两银子。因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们2个人的债。这2个人哪一个更爱他呢？西门回答说：“我想是那多的恩免的人。”耶稣说：“你断的不错。”于是转过来向着那女人，便对西门说：“你看这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。” Oke. 47 sampai 50. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang sedikit diampuni, sedikit juga ia akan berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan ini, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." 再来看神的话，路加福音。所以我告诉你，他许多的罪都赦免了，因为他的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。于是对那女人说：“你的罪赦免了。”同席的人心里说：“这是什么人，竟赦免人的罪呢？”耶稣对那女人说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。” Oke, saudara, demikianlah penjelasan dari perumpamaan ini. Saudara, perumpamaan 2 orang yang berhutang. Keempat Injil menceritakan bahwa seorang perempuan mengurapi Yesus saat ia duduk di meja makan. Dan menjadi sulit untuk menentukan dengan pasti apakah mereka semua merujuk pada peristiwa yang sama, atau beberapa merujuk pada satu peristiwa dan beberapa merujuk pada peristiwa lainnya. Saudara, dalam narasi-narasi tersebut terdapat kesamaan yang mengarah pada satu kesimpulan dan perbedaan yang mengarah pada kesimpulan lainnya. Jadi ini bukan Maria Magdalena yang menyukai Yesus dengan parfum yang bisa yang harganya bisa gaji 1 tahun. Jadi bukan, ya. Pendapat yang berlaku saat ini bahwa Matius, Markus, dan Yohanes semuanya berbicara dengan fakta yang sama. Sedangkan Lukas berbicara dengan fakta yang berbeda. Jadi ini adalah hanya di Lukas saja, ya. Bukan adalah Maria Magdalena yang kemudian Yudas Iskariot bilang, "Sayang sekali kenapa nggak diberikan kepada orang miskin saja." Ini hanya di kitab Lukas yang berbicara ini. Saya rasa tepat untuk menyebutkan bahwa pertanyaan ini telah sering dibahas sehubungan dengan perumpamaan kita, tetapi saya tidak akan membahasnya lebih lanjut. Keputusan mengenai hal ini di sini dan saat ini sama sekali tidak diperlukan. Penafsiran perumpamaan sama sekali tidak bergantung padanya. Ini adalah penyelidikan yang termasuk pada cabang eksposisi kitab suci yang berbeda, dan membahasnya jadi cenderung mengalihkan perhatian dari pokok bahasan yang sedang dibahas. Kita nggak pikirin itu, ya. Dengan asumsi tanpa argumen bahwa Lukas di sini mencatat suatu peristiwa yang tidak disebutkan oleh Injil lain manapun, saya akan segera memeriksa substansinya sebagai dasar di mana perumpamaan ini langsung muncul. Jadi banyak yang menyebutkan orang wanita yang menyeka Yesus punya kaki dan rambut.
Matius, Markus, Yohanes itu sama, tetapi Lukas ini berbeda. Ya, nggak usah dibahas, nggak ada argumen. Saya telah memeriksanya. 我们来看两个欠债人的比例。四福音书都记载了一位妇人在耶稣坐在左前，高莫他，但很难确定他们是否都指同一件事，或者有些福音书指的是另一个事件。这些述说中竟有相似之处，可以得出某种结论，也有不同之处，可以得出另一种结论。普遍的观点认为，马太福音、马可福音和约翰福音所记载的是同一件事，而路加福音则记载的是另一件事。我认为有必要提及这个问题，经常与我们所讲的比喻关系联系在一起进行讨论，但我不会在此赘述。此时此刻，对此问题作出界定完全没有必要。比喻的解释与此无关，这属于圣经诠释的另一个分支。在此讨论会分散我们对当前主题的注意力。假设路加福音在此记录的事件是其他福音书作者未曾提及的，我将简要考察其内容，以此作为比喻的直接来源。 Oke, saudara langsung aja ke artinya. Pertama ada karakter yaitu wanita pendosa yang bertobat. Pada masa itu, merupakan kebiasaan bagi orang luar untuk berkeliaran di sekitar tempat perjamuan agar mereka dapat mengamati orang-orang penting dan mendengar percakapan mereka. Karena semuanya terbuka, mereka bahkan dapat memasuki ruangan perjamuan dan berbicara dengan seorang tamu. Hal ini menjelaskan bagaimana perempuan ini memiliki akses kepada Yesus. Dia tidak berada di balik pintu yang terkunci. Pada masa itu perempuan tidak diundang ke perjamuan. Para rabi Yahudi tidak berbicara kepada perempuan di depan umum, dan mereka juga tidak makan bersama mereka di depan umum. Perempuan seperti ini tidak akan diterima di rumah Simon orang Farisi. Dosa-dosanya tidak disebutkan, tetapi kita dapat kesan bahwa ia adalah perempuan jalanan dengan reputasi yang buruk. Perempuan ini mengakui bahwa ia adalah seorang pendosa dan memberikan bukti bahwa ia seorang pendosa yang bertobat. Jika Anda memeriksa keselarasan Injil, Anda akan menemukan bahwa tepat sebelum peristiwa ini, Yesus telah memberikan undangan yang penuh rahmat, yaitu marilah datang kepadamu, hai engkau yang berletih lesu dan yang berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, mungkin setelah perempuan ini mendengar undangan Yesus, dia datang kepada Yesus. 我们来看悔改的罪妇。在那个时代，外人常在宴会厅附近徘徊，以便观察重要人物，并偷听他们的谈话。由于一切都是公开的，他们甚至可以进入宴会厅与客人交谈。这就解释了这位妇人是如何接近耶稣的。她并非被关在门后，在那个时代，女性是不被邀请参加宴会的。犹太拉比不会在公共场合与女性交谈，也不会与他们一起用餐。这样的妇人不会受到法利赛人西门的欢迎。虽然没有提及她的罪行，但我们感觉她是一位名声不好的街头女子。这位妇人承认自己是罪人，并提供了悔改的证据。如果你仔细研读福音书，你会发现，就在这里这件事发生之前，
耶稣曾发过一个充满恩典的邀请，凡劳苦重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。在马太福音11章28节到30节。 Oke, saudara, mungkin saat itulah perempuan ini berbalik dari dosanya dan percaya kepada Juru Selamat. Air matanya, sikapnya yang rendah hati, dan pemberian yang mahal semuanya berbicara tentang hati yang sudah berubah. Jadi perempuan ini jelas bertobat karena dia berdosa. Sekarang kita bicara kepada tuan rumah yang kritis, si Simon. Simon merasa malu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk tamu-tamunya. Orang-orang telah mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi besar. Tetapi dia tentu saja tidak menunjukkan ketajaman kenabiannya jika ia mengizinkan seorang perempuan berdosa untuk mengurapi kakinya. Harusnya dia tahu ini nabinya asli atau palsu. Waduh, Yesus pasti penipu, dia bilang. Masalah Simon yang sebenarnya adalah kebutaan. Dia tidak dapat melihat dirinya sendiri pun orang berdosa. Perempuan itu pun orang berdosa. Dan Tuhan Yesus adalah juru selamat. Mudah baginya untuk mengatakan dia orang berdosa. Tetapi mustahil baginya untuk mengatakan saya juga orang berdosa. Yesus membuktikan bahwa dia memang seorang nabi dengan membaca pikiran Simon dan mengungkapkan kebutuhannya. Perumpamaan ini tidak membahas jumlah dosa dalam hidup seseorang, melainkan kesadaran akan dosa itu di dalam hatinya. 或许正是在那时，那妇人悔改了，信靠了救主，她的眼泪、谦卑的态度和慷慨的礼物，都表明她内心发生了改变。有一位挑剔的主人，就是西门，感到羞愧，既为自己，也为他的客人。人们说耶稣是一位伟大的先知，在路加福音7章16节是这么说。但他竟然允许一个有罪的女人刀没他的脚，这岂不是说他有什么先知的洞察力吗？他一定是骗子。西门真正的问题是他的盲目，他看不见自己，看不见那妇人，也看不见主耶稣。他很容易说他是个罪人，却无法说我也是个罪人。我们可以参看路加福音18章9到14节。耶稣看透了西门的心思，揭示了他的需要，从而证明他的确是一位先知。这个比喻并非关乎一个人生命中罪的多少，而是关乎他内心对罪的察觉。 Oke, saudara. Seberapa besar dosa yang harus dilakukan seseorang untuk menjadi orang berdosa? Simon dan perempuan itu dua-duanya orang berdosa. Simon tidak lebih baik dari perempuan itu. Perempuan itu juga tidak lebih baik dari Simon. Yang penting bukannya siapa yang lebih banyak berdosa, tetapi siapa yang ngaku dosa. Simon bersalah atas dosa-dosa rohani, terutama kesombongan. Sementara perempuan itu bersalah atas dosa-dosa daging. Dosa-dosanya diketahui, sementara dosa-dosa Simon disembunyikan dari semua orang kecuali Allah. Keduanya bangkrut dan tidak dapat membayar hutang mereka kepada Allah. Simon sama bangkrutnya secara rohani seperti perempuan itu. Hanya saja ia tidak menyadarinya, orang lain tidak bisa melihatnya. Saudara, pengampunan adalah anugerah kasih karunia Allah. Utang itu telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kata terus terang berarti dengan murah hati dan cuma-cuma. Perempuan itu menerima tawaran keselamatan cuma-cuma air hidup dari Allah dan mengungkapkan kasihnya secara terbuka. Simon menolak tawaran itu dan tetap tidak diampuni. Ia hanya buta terhadap dirinya sendiri, tetapi juga buta terhadap wanita dan tamu kehormatannya. 我们要看一个人要犯多少罪才算罪人。西门和那位妇人
都是罪人。西门犯的是属灵的罪，尤其是骄傲，而哪位妇人犯的是肉体的罪？我们可以参见哥林多后书7章1节，他的罪人尽皆知，而西门的罪却只有上帝知道。他们都破产了，无力偿还欠上帝的债。西门在属灵上和哪位妇人一样破产，只是他自己没有意识到。饶恕是上帝恩典的礼物，耶稣基督已经完全偿还了这笔债。我们看以弗所书1章7节以及彼得前书1章18到19节，坦诚的一词意味着慷慨的、无私的。那位妇人接受了上帝白白赐予的救恩，并公开表达了他的爱。西门拒绝了这份恩典，并且仍然没有得到饶恕。他不仅对自己视而不见，也对哪位妇人和他尊贵的客人视而不见。Oke, saudara. Selain itu, ada yang ketiga adalah Yesus, Juru Selamat yang mengampuni. Perempuan itu bersalah karena dosa perbuatannya. Simon juga bersalah karena dosa kelalaiannya. Ia tidak menjadi tuan rumah yang baik hati bagi Tuhan Yesus. Untuk lihat perbandingan, lihat Abraham dalam Kejadian 18 ayat 1-8. Segala sesuatu yang diabaikan Simon, perempuan itu melakukannya. Dan ia melakukannya dengan lebih baik lagi. Ada dua kesalahan yang harus kita hindari saat menafsirkan firman Tuhan. Pertama, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa perempuan ini diselamatkan oleh kasihnya, oleh air matanya, dan oleh pemberiannya. Yesus telah dengan jelas menjelaskan bahwa hanya imannya saja yang menyelamatkannya, karena tidak ada perbuatan baik yang dapat membayar keselamatan. Kita juga tidak boleh berpikir bahwa orang berdosa yang terhilang diselamatkan oleh kasih. Baik kasih Allah bagi mereka maupun kasih mereka terhadap Allah. Allah mengasihi seluruh dunia, namun tidak seluruh dunia diselamatkan. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang membanggakan diri. Kasih karunia adalah kasih yang membayar harga, dan harga itu adalah kematian anak Allah di kayu salib. 一位宽恕的救主。妇人犯了他主动犯的罪，而西门犯了不作为的罪。他没有热情款待主耶稣。我们可以参阅在创世纪18章1到8节中亚伯拉罕的例子。西门忽略了一切，妇人都做了，而且做得更好。我们在解读主的话语时，必须避免两个错误。首先，我们不能认为这位妇人是靠眼泪和奉献得救的。耶稣解释说，唯有他的信心才能救他。路加福音7章50节。因为任何善行都不能赚取救恩，我们也不能认为迷失的罪人是靠爱得救的。无论是神对他们的爱，还是他们对神的爱，神爱世人约翰福音3章16节。但并非世人都得救了，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。就是在以弗所书2章8到9节。恩典是付出代价的爱，而这代价就是上帝之子在十字架上的牺牲。Oke, jelas ya saudara. Yesus tidak menolak air mata perempuan itu maupun pemberian minyak wanginya. Karena perbuatan itu adalah bukti imannya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi kita harus ingat, kita tidak diselamatkan oleh iman ditambah perbuatan. Kita diselamatkan hanya oleh iman, tetapi iman yang menghasilkan perbuatan.
Perempuan anonim ini menggambarkan kebenaran Galatia 5 ayat 6. Hanya iman yang bekerja oleh kasih yang nyata. Bagaimana perempuan itu tahu dosanya telah diampuni? Yesus memberitahu dia. Bagaimana kita tahu bahwa kita telah diampuni? Allah memberitahu kita dalam firman-Nya. Berikutlah beberapa ayat nanti untuk direnungkan. Yesaya 1 ayat 18, Yesaya 43 ayat 25 sampai 26, Yesaya 55 ayat 6 sampai 7, Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39, Roma 4 ayat 7 sampai 8, Efesus 4 ayat 32 dan Ibrani 8 ayat 12. Setelah Anda memahami arti kasih karunia Allah, Anda tidak akan kesulitan menerima pengampunannya yang cuma-cuma dan penuh beserta bersukacita di dalamnya. Tentu saja para kritikus legalistik di perjumpaan itu terkejut ketika Yesus berkata, dosa-dosa yang banyak itu telah diampuni. Dengan mengatakan ini, Yesus mengaku sebagai Allah. Tetapi memang dia adalah Allah dan dia mati untuk dosa-dosa yang dilakukan perempuan itu. Kata-kata pengampunannya bukanlah kata-kata murahan. Kata-kata itu sangat mahal harganya di kayu salib. 耶稣并没有击见那位妇人的眼泪和她送的香膏，因为她的行为证明了她的信心。没有行为的信心是死的啊，可以参见雅各书2章16到26节，14到26节。我们的救不是靠信心加上行为，而是靠着能借助行为的信心。只为不知名的妇人，正印证了加拉太书5章6节的真理。唯有信心，才能使爱发生。我们来看这位妇人如何知道自己的罪已被赦免呢？耶稣告诉了他，今天我们如何知道自己已被赦免呢？神在他的话语中告诉我们。以下是一些值得深思的经文，在以赛亚书1章18节，还有以赛亚书43章25到26节，还有55章6到7节。一旦你明白了神恩典的意义，你就毫不费力的接受他白白赐予的完全赦免，并为此欢欣喜乐。当然，联系上那些据你以立法的批评者们听到耶稣说他许多的罪都赦免了时，都震惊不已。耶稣这样说，等于宣称自己是神。我们可以参见路加福音在5章21节，但他的确是神。他为那妇人所犯的罪而死，他赦免的话语并非轻描淡写，而是在十字架上付出了极其沉重的代价。 Ya saudara, bagaimana perempuan ini diselamatkan? Karena ia bertobat dari dosa-dosanya dan beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana benar-benar ia tahu ia telah diampuni? Ia memiliki jaminan dari firman-Nya. Apa bukti keselamatannya? Kasihnya kepada Yesus Kristus yang diungkapkan dalam pengabdian yang penuh pengorbanan kepadanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, perempuan ini berdamai dengan Allah. Secara harafiah ayat ini berbunyi, pergilah ke dalam damai sejahtera. Karena ia telah meninggalkan lingkungan permusuhan terhadap Allah dan kini menikmati damai sejahtera dengan Allah. Saudara, ketika Yesus menyembuhkan hamba perwira, yaitu merupakan mujizat yang luar biasa. Mujizat yang bahkan lebih besar lagi adalah kebangkitan putra janda dari kematian. Namun dalam pasal ini, mujizat terbesar adalah penyelamatannya atas perempuan ini dari dosa-dosanya dan menjadikan perempuan yang berdosa ini menjadi manusia baru. Mujizat keselamatan haruslah menjadi mujizat terbesar karena memenuhi kebutuhan terbesar, mendatangkan hasil terbesar yang bertahan selama-lamanya dan membutuhkan harga pengorbanan yang terbesar. 我们再来看
这位妇人她悔改了自己的罪，并信靠耶稣基督。她如何知道自己真的被赦免了呢？她有神的话语的保证。她得救的证据是什么？她对基督的爱体现在她舍己奉献的委身之中。她生平第一次与神和好，在路加福音7章50节。这节经文的字面意思是平安的气吧，因为他已经脱离了与神敌对的环境，如今享受着与神和好的福分。在罗马福音罗马书5章1节以及8章7到8节，耶稣医治了百夫长的妇人，就是一位非凡的神迹，使寡妇的儿子从死里复活，更是一个更大的神迹。但在本章中，最大的神迹是他拯救这位妇人脱离罪恶，使他成为一个新造的人。救恩的神迹必然是最大的神迹，因为他满足了最大的需要，带来了最大也是最持久的果效，并且需要付出最大的代价。Oke, saudara, sebagai penutup, Simon, si Farisi, buta terhadap perempuan itu dan buta terhadap dirinya sendiri. Ia melihat masa lalunya, tetapi Yesus melihat masa depannya. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang berdosa yang ditolak telah menemukan keselamatan melalui kesaksian perempuan ini dalam Injil Lukas. Ia mendorong kita untuk percaya bahwa Yesus dapat mengambil setiap orang berdosa dan menjadikannya anak Allah. Saudara, jika sekarang Anda belum pernah menerima pengampunan Allah, sekarang saatnya untuk percaya dan diselamatkan. 这个结束了。西门对这位妇人视而不见，也对自己视而不见。他看到的是他的过去，而耶稣看到的是他的未来。我不禁思考，有多少被弃绝的罪人，因着路加福音中这位妇人的见证而得救。他激励我们相信，耶稣能够接纳每一个罪人，使他们成为神的儿女。如果你从未得到神的赦免，现在正是相信并得救的时候。阿们。 Amin. 2 minggu lagi kita akan masuk ke perumpamaan Yesus yang kedua, perumpamaan orang kuat yang bersenjata. Tuhan Yesus memberkati.